Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Safitri Ramadhani, CGP Angkatan 9, Kabupaten Kampar. Di sini saya akan menunjukkan demonstrasi kontekstual hasil video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya CGP Angkatan 9, Safitri Ramadhani dari Intansi SMA Negeri 2 Tapuhilir bersama dengan Kepala Sekolah kami yaitu Bapak Khairuddin MPD. Di sini kami akan menyelesaikan tugas dari modul demonstrasi kontekstual 3.1. Selamat pagi Pak. Pagi. Baik Pak, di sini kami ditugaskan untuk melakukan observasi terhadap kepala sekolah untuk suatu masalah di dalam ke lingkungan sekolah yaitu tentang dilema etika dan kebijakan moral. Saya lanjut saja ya Pak. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika di lingkungan sekolah kita? Langkah yang saya lakukan dalam melakukan identifikasi dilema etika di sekolah kita, pertama sekali berkoordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah kita, terkhusus yaitu guru mata pelajaran, guru kelas, guru BK, wakil siswaan, dan mereka lah yang saya inventarisasi tentang dilema tersebut. Nah, yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan ya Pak. Jadi ada dua masalah itu sama-sama ada penilaian yang harus kita putuskan gitu Pak. Suatu keputusan yang memang Bapak bingung gitu Pak dalam satu kasus tersebut gitu. Bagaimana Bapak membuat nilai kebijakan tersebut? Dalam hal tersebut, apabila ada suatu kasus atau permasalahan dan kebenarannya dari hal yang berbeda, yang sama ya, yang sama, tetap saya sebelum mengambil keputusan meminta pendapat dan saran daripada rekan-rekan teman sejawat, terutama yang terkait dengan kasus yang dihadapi oleh yang bersangkutan. Baik Pak. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan Pak selama ini untuk mengambil keputusan tersebut Pak dari sebuah kasus gitu di sekolah ini Pak, dari pihak guru maupun siswa gitu Pak, langkah-langkahnya gitu Pak? Kalau langkah-langkah saya ambil, pertama sekali kalau kasusnya anak, pertama sekali saya koordinasikan dengan wali kelasnya, kemudian kalau perlu melibatkan orang tua, diundang oleh orang tua yang bersangkutan, dan dalam memutuskannya kami adakan rapat bersama dengan wakil yang ada dan termasuk guru BK yang ada di sekolah kita. Hal-hal apa saja ya Pak yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang terjadi dilema etika seperti kasus kepada si Novel waktu pada saat rapat kemarin? Hal yang diambil dalam suatu kebijakan yang kita laksanakan tetap berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali murid yang bersangkutan, sehingga setelah kita ambil satu keputusan tidak ada timbul komplain dari baik pihak manapun. Hal-hal apa saja Pak yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus yang terjadi pada saat kita melakukan rapat tersebut Pak? Tantangannya Pak seperti apa? Tantangannya dilema itu tentu terjadi cemburu sosial bagi teman-teman lain juga yang mempunyai kasus yang sama, sehingga kita dengan bijak menyampaikan pengertian kepada yang bersangkutan sehingga mereka bisa memahami apa maksud dan tujuan kita ambil kebijakan tersebut, sehingga tidak ada yang dirugikan dalam suatu kebijakan yang kita ambil di sekolah ini. Baik Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal atau jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat Pak biasanya Pak dalam menyelesaikan suatu kasus tersebut Pak? Kalau menyelesaikan kasus, saya lihat kasusnya dulu. Kalau kasusnya perlu satu ruang khusus, maka kita lakukan satu pertemuan di tempat tertentu, mungkin di ruang kelas atau di ruang BK, saya turun ke sana. Tapi kalau masalahnya habis insiden dan bisa saya yang tepat, langsung saya ke tempat. Baik Pak. Ini pertanyaan 7 Pak. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan di sekolah kita nih Pak? Tentu pasti ada. Berarti kata seluruh saudara yang saya libatkan dalam tersebut pasti memberikan saran pendapat sebelum saya mengambil keputusan dalam suatu tindakan yang akan diambil membuat suatu kebijakan terhadap kasus yang dihadapi. Ini pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak, pembelajaran apa Pak yang kita dapat nih Pak dan kita petik dalam mengambil sebuah keputusan di dalam etika ini?
pemulainya kita ambil dalam mengambil suatu keputusan dalam program dilema etika ini adalah kita harus berkoordinasi dan berkolaborasi dalam mengambil suatu kebijakan. Walaupun kita seorang pimpinan tidak bisa mengotoriter kita apa kata pimpinan, tetap kita minta pendapat rekan-rekan yang terlibat dalam hal tersebut, sehingga kebijakan yang kita ambil tersebut tidak ada menyalahkan dan mudah-mudahan sesuai dengan koridor yang ada. Baik Pak, terima kasih Pak atas wawancaranya. Demikian hasil wawancara dan observasi langsung dari Bapak Kepala Sekolah di Intansi SMA Negeri 2 Tepilir. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Irmadani dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Kampar. Di sini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah RA Al-Fat, yaitu Bu Bita Malahayati MPD. Di sini saya untuk penyelesaian tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Selamat pagi Bu Bita. Selamat pagi Bu Fitri. Di sini saya meminta waktunya untuk berbincang-bincang sedikit ya Bu Bita ya. Di sini kan kami disuruh untuk tugas yaitu tentang kebijakan mengenai urusan tentang dilema etika dan juga rujukan moral. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika tersebut? Iya, sepengetahuan saya sekaligus juga mungkin beberapa kasus atau masalah dan pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika untuk di sekolah kami di RA 4. Itu ada beberapa, misalnya anak-anak yang mendaftar itu ada yang memiliki keterbatasan dalam segi mental misalnya ya, atau termasuk ABK. Ada satu orang lukisan yang tahun ini, kemudian kami memutuskan untuk menerima anak tersebut karena memang kita tidak boleh membeda-bedakan dan dia juga memiliki hak untuk bersekolah. Namun memang ketika di lapangan, ketika guru berusaha untuk memberikan proses pembelajaran, tentu agak berbeda ya, ada perbedaan untuk anak-anak kita tersebut. Nah, awalnya dilema yang kita alami adalah ketika perlakuan tersebut tentu membutuhkan energi dan perhatian yang lebih dibandingkan dengan anak lain, sementara guru kita terbatas dan mereka juga bukan ahli di bidang itu. Sehingga pada akhirnya solusi yang kemudian diputuskan dan setelah juga wawancara dengan orang tua anak tersebut, maka orang tua atau ibu dari anak itu mau ikut mendampingi di situ. Dan alhamdulillah sejauh ini sudah 1 semester, alhamdulillah ada perkembangan, tidak lagi suka mengamuk misalnya atau tiba-tiba menangis, dan sudah mulai bisa bersosialisasi. Pertanyaan selanjutnya Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang seperti di atas itu? Apabila ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya Bu, itu mengandung nilai kebijakan apa itu Bu? Ya, tentu kalau sama-sama benar, prinsipnya kita akan mengambil mana yang lebih maslahat ya, berdampak untuk orang banyak. Dan dalam memutuskan sesuatu itu kita juga melibatkan stakeholder ataupun orang-orang yang terlibat, pihak yang terlibat, pihak yang terkait. Namun keputusan benar, selama itu benar dengan benar, tentu yang kita pertimbangkan banyak faktor ya, antara lain faktor seperti tadi, tentu sesuai dengan norma-norma ataupun kewajiban universal, kemudian atau aturan misalnya, dan berdampak kepada orang banyak serta menimbulkan risiko yang lebih kecil, atau konsekuensi yang lebih kecil dibandingkan dengan keputusan yang lain. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang biasanya Ibu lakukan sama ini? Iya, pertama tentu kita memutuskan sesuatu itu kita lihat dulu masalahnya apa, kita tentukan, kita SWOT ya, kita analisis apakah kira-kira itu membutuhkan misalnya orang-orang yang terlibat di situ untuk memutuskan mengambil suatu keputusan. Maka kalau memang membutuhkan beberapa orang yang terlibat, ya tentu kita mengadakan rapat. Atau kalau memang misalnya dibutuhkan rapat seluruh dewan guru misalnya ke yayasan, maka
maka kita akan mengadakan rapat dulu sebelum mengambil keputusan itu. Namun tentu ada beberapa kasus mungkin kebijakan kepala sekolah juga perlu untuk terutama untuk kasus-kasus yang memang butuh penanganan cepat serta tidak terlalu melibatkan banyak orang. Hal-hal apa saja Bu yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi di RA tersebut? Ya, hal yang paling efektif itu sebetulnya adalah ketika kebersamaan ya, dan kemudian juga apa yang kita tuliskan itu memang tidak melanggar dari norma-norma yang berlaku ataupun kebajikan universal. Ketika kita memutuskan suatu perkara, suatu masalah, kasus misalnya sekolah kita dengan mempertimbangkan banyak hal, ya apalagi kalau memang dampaknya besar, tentu kita juga harus mempertimbangkan yang lebih lama gitu, karena jangka panjang. Nah, kemudian kalau jangka pendek ya tentu sejauh mana dampaknya kan itu juga perlu kita pertimbangkan. Tapi tentu keterlibatan beberapa atau semua pihak yang terlibat ketika kasus tersebut muncul atau suatu masalah muncul, dan kemudian kita mendengarkan sharing informasi, kemudian juga menerima pendapat, dan kemudian kita musyawarahkan bagaimana mufakat untuk keputusan yang terbaik, maka sepertinya itu insya Allah lebih memberikan hasil yang lebih baik. Gitu ya Bu ya. Hal-hal apa saja Bu yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut? Apakah ada tantangan Bu? Ya tentu ada tantangan-tantangan yang kita hadapi, apalagi sebagai pemimpin di sekolah, seluruh kepala sekolah, banyak faktor yang harus kita pertimbangkan, termasuk misalnya kemampuan ataupun kemampuan kita atau sarana yang kita miliki di sekolah. Tentu kita juga harus menjadi bahan pertimbangan bagi kita dalam memutuskan suatu masalah. Nah, tapi kesulitan yang paling umum itu misalnya itu ketika seperti tadi sih, untuk memutuskan anak-anak kita yang kita terima di sini itu kan berbagai macam faktor atau latar belakang keluarga yang selama memang tidak menimbulkan misalnya dampak kepada anak itu, seperti misalnya ABK tadi, kalau kita terima tapi kemudian kita tidak bisa menangani dengan baik, justru tidak akan memberikan apa-apa ya, bahkan nanti bisa menimbulkan mungkin perhatian guru itu kepada yang lain kurang misalnya kan. Jadi kita juga harus mempertimbangkan dampak yang lain ataupun akibat yang lain yang akan dirasakan oleh siswa kita yang lainnya. Bukan berarti kita tidak menerima siswa tersebut, tapi kalau kita tidak ahli dalam menanganinya juga nanti justru akan muncul masalah baru. Nah kalau kesulitan yang lainnya sih sebenarnya insya Allah bisa, yang penting kita bersama-sama menyelesaikan ya. Ada yang kolaborasi ya Bu ya? Iya, kolaborasi utama guru, yayasan, dan orang tua gitu ya. Jadi Bu, kalau dalam membuat suatu keputusan tersebut, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu Bu, atau langsung di tempat hari itu juga bisa? Ya kalau memang rasanya itu butuh penyelesaian cepat, tentu kita menyelesaikan dengan cepat, apalagi keputusan jangka pendek. Tapi kalau memang keputusan itu melibatkan banyak pihak, kemudian juga berdampak panjang atau jangka panjang istilahnya, ya tentu kita juga membutuhkan waktu untuk memutuskannya. Terutama tentu karena harus ada musyawarah ya, atau rapat dengan guru atau yayasan dulu. Adakah Bu seseorang di dalam faktor-faktor selama ini yang bisa membantu Ibu mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan di sekolah tersebut? Ya tentu ada, terutama yang paling utama itu yaitu guru-guru yang terlibat langsung dengan anak-anak kita di lapangan. Mereka lah orang-orang yang lebih paham sebenarnya ketika muncul masalah-masalah apalagi terkait dengan proses ataupun pengelolaan kelas, misalnya proses pembelajaran ataupun pengelolaan kelas. Ya seperti wakil ya, di situ juga ada wakil kepala sekolah ya, Ustazah Ike atau Ike, dia salah satu yang berperan. Selain itu juga tentu yayasan juga memberikan kontribusi kepada kita, masukan-masukan yang bisa kita terima dan untuk memutuskan suatu kasus atau mengambil keputusan. Ini pertanyaan terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah disampaikan sama Ibu kan, pembelajaran apa sih Bu yang kita dapat hari ini Bu? Dari pengalaman juga dalam mengambil keputusan itu. Jadi pembelajaran sebenarnya apa ya? Iya, bagi saya menjadi kepala sekolah atau pemimpin sekolah itu adalah suatu amanah atau tanggung jawab, di mana untuk memutuskan sesuatu masalah
ketika terutama ditimpa ataupun mengalami dilema etika, ya, itu mungkin adanya perlawanan antara kesetiaan saya dengan kebenaran, atau misalnya antara jangka pendek dan jangka panjang, dan pertimbangan lain atau faktor lain, itu membutuhkan kebijaksanaan serta proses pelatihan terus menerus dalam baik itu dalam karakter ya, dalam kehidupan kita ini. Tentu kita juga membutuhkan kolaborasi dengan banyak pihak, belajar terus menerus ya, belajar sepanjang hayat selaku guru maupun selaku kepala sekolah, sehingga kita bisa mengupgrade kemampuan kita atau kompetensi kita di dalam memutuskan suatu atau mengambil suatu keputusan tidak gegabah, serta juga kita usahakan bagaimana keputusan tersebut memang sesuai dengan aturan atau norma-norma yang berlaku, serta memang berpihak kepada kepentingan orang banyak, maslahat dari orang banyak. Berarti Bu, dilema etika dan kebijakan moral tersebut itu ya, kayak dilema etika itu kan benar dengan benar, kalau kebijakan moral itu kan benar dan salah, seperti itu. Berarti memang di dalam setiap instansi sekolah pasti ditemukan lah ya Bu ya, perbandingan antara dilema etika dengan kebijakan moral itu biasanya selalu ada ya Bu ya? Ya mungkin Pasti ada ya. Mungkin ada, tetapi intensitasnya akan berbeda-beda. Iya, betul. Kalau sekolah lebih besar biasanya mungkin dia akan lebih banyak dilema yang muncul. Iya, sama seperti SMA Bu, kalau kami di sekolah SMA seperti itu Bu. Baik, terima kasih banyak Bu atas waktunya. Demikian hasil wawancara kami dari Kepala Sekolah RA Alfat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.